Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya mau membahas tentang aman gak sih kalau ibu menyusui lagi flu, nyusuin ke bayinya secara langsung. Itu aman gak sih? Ini soalnya saya lagi flu, terus kayak ragu gitu mau nyusuin bayi langsung. Takut tertular atau enggak gitu, takut virusnya malah nyebar ke si bayi. Kalau bayinya flu kan dia jadi makin rewel, apalagi kalau sudah sampai hidungnya tertutup, hidungnya mampet, terus dia kan pasti langsung bernafas pakai mulut. Nah kalau dia bernafas pakai mulut pasti dia jadi males kan nyusu, dan jadi kalau dia males nyusu jadi rewel karena lapar. Nah itu malah jadi bahaya. Tapi di sini saya mau sharing aja tips gimana caranya biar kita bisa tetap memberikan ASI ke si bayi meskipun kitanya lagi flu. Sebenarnya nyusuin bayi kalau kita lagi flu tuh aman-aman aja sih. Malah si bayinya itu bisa dapat antibodi untuk melawan virus flu. Soalnya kan kalau ibunya lagi flu otomatis dalam darah si ibu ini akan banyak mengandung antibodi untuk memerangi si virus flu. Tapi tetap kalau kita mau menyusui si bayi harus lebih waspada, harus lebih hati-hati biar bayinya nggak sampai tertular. Yang pertama caranya adalah sering cuci tangan pakai sabun dan air. Soalnya kan bisa jadi virus itu nempel ya di tangan-tangan kita. Nah cuci tangan itu selama 20 detik minimal, terus pakai sabun dan air mengalir. Ini fungsinya untuk meminimalisir apabila virus itu nempel di tangan, kemudian kita kontak fisik dengan bayi pakai tangan. Misalnya kan kita sering kayak gini, terus kemudian tangan kita ini udah ada virus flu-nya, kemudian nyentuh si bayi. Nah pasti kan si bayinya akan kemungkinan untuk tertularnya jadi lebih tinggi. Terus kemudian yang kedua, kalau bisa sebelum nyusuin ke si bayi, basuh dulu payudara dengan air hangat, atau nggak gitu kalau bisa pakai sabun juga. Ya ini untuk meminimalisir itu tadi penularan virus melalui kontak kulit dengan si bayi. Terus yang ketiga, kalau kita flu pasti kita akan jadi mudah haus ya. Bukan mudah haus sih, tapi kayak kebutuhan cairan kita jadi makin banyak. Nah kalau kita sakit pun produksi ASI mungkin juga akan menurun. Oleh karena itu, agar produksi ASI-nya tetap terjaga, ya, jumlahnya tetap mencukupi kebutuhan si bayi, jadi kita harus banyakin minum air putih. Terus juga ini minum vitamin kalau perlu, terus sama makan makanan yang bergizi. Itu fungsinya biar tubuh si ibu jadi makin kuat, dan tubuh ini makin kuat juga untuk melawan si virus. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, hindari kontak fisik dengan si kecil berlebihan. Misalnya kalau kita biasanya nyium-nyium atau nggak gitu, ngajak ngobrol bayi berhadapan dengan jarak yang sangat dekat, itu kayak gitu kita kurangin dulu. Jadi kita kurangin dulu nyium-nyiumnya si bayi. Terus kalau bisa ini sih, kita jangan sampai bersin atau batuk di deket si bayi. Kalau kita nyusuin gini ya, mau bersin ya tahan dulu, usahain nggak bersin atau nggak gitu nggak batuk dulu. Tapi kalau terpaksa nggak bisa kayak batuk, kayak bersin itu kan nggak bisa ditahan ya. Misalnya bayinya di sini ya kita hacuh di sini. Tapi emang susah sih. Tapi ya pokoknya diusahain biar jangan sampai bersin kita tuh langsung mengenai ke si bayi. Bisa ditutup dengan lengan atau nggak gitu pakai tisu, atau pokoknya ditutup lah biar nggak sampai kena langsung ke si bayi. Terus yang kelima, pakai masker. Ini beneran ngaruh sih. Jadi kalau flu ya usahain pakai masker. Bukan hanya ketika kita lagi nyusuin ke si bayi, ke sesama orang yang udah dewasa juga kayak gitu. Sebaiknya kita juga nutup ini pakai masker biar virusnya nggak makin nular. Terus yang selanjutnya, kalau bisa nyusuin si bayinya pakai berbaring. Kalau berbaring kan kita agak jauh ya nafas. Terus kemudian ini ASI-nya diperah, terus kemudian minta tolong orang lain untuk nyusuin ke si bayi biar kita nggak terlalu kontak fisik dengan si bayi. Terus kalau kita mau mengkonsumsi obat-obatan untuk mengobati flu, sebaiknya kita konsultasikan dulu ke dokter. Soalnya kan kadang ada obat-obat yang justru berbahaya ketika dikonsumsi oleh ibu menyusui. Soalnya kan gini, kadang ada juga obat yang ketika dikonsumsi oleh ibu menyusui itu malah justru berbahaya dan memberikan efek negatif ke si bayi. Jadi kita harus hati-hati. Pokoknya jangan sampai salah minum obat atau nggak gitu malah beli obat-obatan di warung-warung
yang kita nggak ngerti dosisnya, kita nggak ngerti kualitasnya gimana, jadi itu hindarin aja selama menyusui. Ya seterusnya sih juga sebaiknya dihindari, tapi yang lebih harus kita waspadai dan perlu kita perhatikan adalah saat kita menyusui. Soalnya kan kalau kita menyusui bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk ke si bayi. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang flu dan sedang menyusui semoga cepat sembuh ya. Mohon doanya juga, semoga saya juga cepat sembuh nih suaranya sampai gini. Assalamualaikum.